Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Desilia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Peringatan Hari Kartini terasa berbeda di Kota Madiun. Peringatan tersaji sederhana dengan mengedepankan kegiatan penanggulangan dampak COVID-19. Pembagian sembako juga diberikan kepada lansia. Selain itu, bagi-bagi sembako tersebut juga dilakukan sejumlah alumni sekolah di Kota Madiun. Peringatan Hari Kartini tahun ini berlangsung berbeda di Kota Madiun. Hal ini tak lepas dari mewabahnya virus corona di Indonesia, sehingga kegiatan tahun ini dilaksanakan secara sederhana. Wali Kota Madiun Maidi bersama anggota inti tim penggerak PKK Kota Madiun memperingati Hari Kartini dengan menggelar tasyakuran di Rumah Dinas Wali Kota. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, 21 April 2020. Pada kesempatan itu, Wali Kota turut menyampaikan keprihatinan terhadap situasi saat ini. Namun, Wali Kota juga berharap tim penggerak PKK Kota Madiun mampu menjadi teladan dalam mendorong masyarakat, khususnya kaum perempuan di Kota Madiun, agar semakin semangat dan turut berpartisipasi dalam upaya memerangi virus corona. Selain menggelar tasyakuran, PKK Kota Madiun juga mengadakan aksi sosial, yakni membagikan 300 paket sembako dan 1.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat. Ulang tahun tetap dilakukan, tetapi ulang tahun ini yang akan bisa kegiatannya mengatasi keprihatinan ini. Sehingga Kartini ini ke kelurahan-kelurahan, ke kecamatan-kecamatan, mencari lansia-lansia perempuan yang sepuh yang dia kena dampak corona ini langsung membagikan sembako, membagikan masker. Ini memberikan didikan-didikan sehingga paling tidak dia ikut andil untuk penyelesaian keprihatinan corona yang ada di Kota Madiun. Bingkisan sembako yang diberikan antara lain berisi beras, minyak, gula, teh, kopi, mie instan, dan susu. Sembako tersebut difokuskan bagi janda lansia di wilayah Kota Madiun. Kedepan, Wali Kota berharap kepedulian ini tidak hanya ditunjukkan pada momen Hari Kartini saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekitar, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan hidup di Kota Madiun, khususnya dalam masa darurat COVID-19. Wali Kota Madiun Maidi pastikan penyaluran sembako di Kota Pendekar cukup merata. Hal itu seperti yang diucapkan dalam sambutannya saat menyalurkan paket sembako kepada para lansia sekota Madiun di Rumah Dinas Wali Kota pada Kamis 23 April 2020. Nantinya 189 paket sembako yang merupakan hasil sumbangan dari Asosiasi Pengusaha Real Estate Indonesia atau REI Kota Madiun ini akan dibagikan melalui Karangurida yang ada di masing-masing kelurahan di Kota Madiun. Lebih lanjut, Wali Kota berpesan agar masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi kondisi yang ada saat ini. Pasalnya, pemerintah Kota Madiun akan terus memastikan bahwa masyarakat tercukupi dan tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di masa pandemi sekarang ini. Upaya warga Kota Madiun untuk meringankan beban masyarakat lainnya yang terdampak virus corona terus berdatangan. Tak sedikit pula yang berupaya mengumpulkan donasi untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya ditunjukkan oleh alumni Lintas Sekolah Angkatan 84 Kota Madiun, Rabu 22 April 2020. Perwakilan alumni Lintas 84 mendatangi posko sembako di Rumah Dinas Wali Kota untuk menyerahkan bantuan berupa 100 paket sembako. Donasi tersebut diserahkan oleh Dwi Haryono dan perwakilan Angkatan 84 kepada Wali Kota Madiun Maidi. Paket sembako berisi beras, gula, minyak goreng, sambal pecel, mie instan, dan masker kain. Lintas 84 yang berada di Madiun dan di
keluar Madiun. Kita peduli dengan masyarakat Madiun yang sedang merasakan lockdown saat ini, sehingga tidak ada pemasukan dan tidak ada penghasilan. Jadi kita bersama masyarakat Indonesia juga sedih untuk berbagi rezeki kepada masyarakat yang membutuhkan pada saat ini. Sementara itu, kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Madiun Angkatan 2009. Bedanya, mereka membagikan 200 paket sembako berisi beras, gula, minyak goreng, mie instan, dan masker kain langsung ke rumah warga. Kegiatan tersebut juga bekerja sama dengan Ikatan Wong Madiun sebagai pendata warga tidak mampu di wilayah Madiun. Ini ingin membantu masyarakat, khususnya warga Madiun, di tengah pandemi virus corona ini, terutama warga-warga miskin yang terdampak ekonomi. Bantuan stimulan modal usaha dari Kementerian Sosial rupanya mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh pengelola kelompok usaha bersama Berkah Jaya. KUBE yang terbentuk sejak 2017 ini tak hanya menyediakan pencairan bantuan pangan non-tunai saja, tapi juga mulai pengembangan peluang bisnis lainnya. Pengembangan usaha tersebut berupa penjualan jamu, toko baju online, dan toko kelontong. Modal usaha tersebut didapat dari keuntungan yang diperoleh melalui e-warung KUBE Berkah Jaya. Seluruhnya dikelola oleh anggota dari KUBE Berkah Jaya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Susanti. Setelah mendapatkan bantuan modal 1,5 juta rupiah dari e-warung KUBE Berkah Jaya, perempuan 36 tahun itu berusaha mengembangkan bisnis jamu sang ibu, yakni dengan menyediakan jamu kemasan botol dan jamu bubuk instan. Serbu itu nanti banyak. Insya Allah nanti kalau kan perlahan-lahan, nanti saya mau titipkan kembali ke kakak saya, terus ke Sulawesi, ponakan saya sudah tanya mau. Atas pencapaian itu, KUBE Berkah Jaya didapuk mewakili Kota Madiun dalam lomba KUBE tingkat Provinsi Jawa Timur. Susanti dan anggota KUBE Berkah Jaya lainnya pun berharap tahun ini mereka mampu merebut gelar juara pertama dalam kompetisi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah bagi warga Kota Madiun yang menjalankannya. Walaupun dunia diuji dengan pandemi COVID-19, semoga di bulan suci yang penuh pengampunan ini, kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam beribadah dan beraktivitas, serta mampu belajar saling menghormati satu sama dengan yang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi masyarakat terkait penanggulangan dampak COVID-19 di Kota Madiun terus mengalir. Kali ini, bantuan datang dari pengusaha, gabungan koperasi, dan UMKM, hingga Akademi Perkeretaapian Indonesia. Selain itu, perpindahan studio baru LPPL Radio Suara Madiun juga ditandai dengan pembagian 1.000 masker kepada masyarakat melalui kelompok informasi masyarakat atau KIM Kota Madiun. Jangan kemana-mana, informasi seputar aksi TNI Polri terkait COVID-19 akan hadir setelah yang satu ini.
Pendengar setia LPPL Radio Suara Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo Kota Madiun bakal tersuguhkan program siaran bernuansa baru. Ya, LPPL Radio Suara Madiun tidak lagi mengudara dari kawasan Stadion Wilis, namun sudah bergabung dengan kantor Dinas Kominfo Kota Madiun di Jalan Perintis Kemerdekaan 32. Prosesi perpindahan ditandai sederhana dengan potong tumpeng di ruang GCIO Dinas Kominfo, Kamis 23 April kemarin. Wali Kota berharap studio baru membawa nuansa baru ke depannya, artinya memunculkan ide dan kreasi yang juga baru. Ide-ide segar perlu agar program-programnya semakin diminati. Seperti diketahui, program Rasa Warga pernah mendapat penghargaan di tingkat provinsi. Wali Kota berharap program-program yang lain juga mendapat penghargaan ke depan. Akses informasi juga wajib merata. Wali Kota menambahkan masyarakat Kota Madiun tidak hanya mereka yang melek teknologi. Bukan hanya mereka dari golongan muda-mudi yang aktif bermedia sosial, namun juga punya masyarakat usia senja yang lebih akrab dengan radio. Selain itu, Wali Kota Maidi juga menyalurkan 1.000 masker dari Dinas Kominfo kepada kelompok informasi masyarakat, KIM, untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat. KIM memang cukup berperan aktif membantu pemerintah dalam mensosialisasikan penanganan COVID-19 di Kota Madiun. Kali ini, mereka tidak hanya mensosialisasikan, tetapi juga membagi masker kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat Kota Madiun terbukti memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Di tengah masa darurat COVID-19, bantuan kepada masyarakat yang kekurangan terus berdatangan. Hal ini seperti yang terlihat di posko sembako Rumah Dinas Wali Kota, Senin 20 April 2020. Pemilik toko oleh-oleh Mirasa menyumbangkan 50 ton beras kepada pemerintah Kota Madiun untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Prosesi penyerahan bantuan dilakukan oleh pemilik toko oleh-oleh Mirasa kepada Wali Kota Madiun Maidi. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga memberikan apresiasi atas kepedulian pengusaha Kota Madiun terhadap masyarakat yang lainnya, khususnya di tengah pandemi virus corona ini. Wali Kota berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang kekurangan. Selain itu, menumbuhkan semangat berbagi dari pengusaha lainnya untuk membantu sesama. Wali Kota Madiun Maidi menerima secara langsung bantuan dari berbagai pihak sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Seperti yang terlihat pada Kamis 23 April 2020, Wali Kota menerima bantuan dari Koperasi dan UMKM Kota Madiun, Akademi Perkeretaapian Indonesia atau API, dan PT Indomarko Prisma Tama. Dalam kesempatan itu, masing-masing perwakilan menyerahkan bantuan berupa masker, paket sembako, dan tank pencuci tangan. Terinci, Koperasi dan UMKM Kota Madiun menyumbang 1.768 masker dan 162 paket sembako. PT Indomarko Prisma Tama menyumbang 2.140 masker dan 100 sak beras. Dan API menyumbang 5 tank alat pencuci tangan berkapasitas 500 liter, 200 paket sembako, serta masker dan sarung tangan masing-masing berjumlah 1.000 buah. Wali Kota mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan oleh seluruh elemen masyarakat. Dirinya memastikan sumbangan akan disalurkan kepada yang membutuhkan. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Madiun Siaga 112, Madiun Siaga 112, ada yang bisa kami bantu?
Aksi bakti sosial penanggulangan COVID-19 di Kota Madiun juga datang dari TNI Polri. Prajurit penjaga kedaulatan bangsa ini menggelar baksos serentak hingga bagi-bagi makanan hasil masakan mereka sendiri. Menariknya, baksos melibatkan napi asimilasi agar bisa diterima masyarakat, dan selain itu, Lapas Kelas 1 Madiun juga melaksanakan baksos untuk penanggulangan COVID-19 di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi bakti sosial baksos yang digelar secara serempak oleh Polres Madiun Kota pada Selasa 21 Maret 2020. Hal itu disampaikannya seusai melepas rombongan Babin Kamtipmas yang akan memberikan bantuan secara langsung kepada warga di masing-masing daerah binaannya. Wali Kota mengatakan Forkopimda se-Kota Madiun bergerak bersama untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak. Wali Kota menegaskan sebelum masyarakat kesulitan, bantuan sudah hadir di situ untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih lanjut dirinya mengatakan, di Kota Madiun sudah dibangun posko logistik yang setiap hari menyediakan logistik bagi masyarakat terdampak COVID-19. Maka dari itu, bagi siapapun warga yang kesusahan atau yang membutuhkan, Wali Kota membuka pintu selebar-lebarnya agar warga memanfaatkan logistik yang berada di rumah dinas Wali Kota itu. Logistik memang tidak dapat memenangkan peperangan, namun tanpa logistik, peperangan tidak mungkin dimenangkan. Slogan tersebut tepat menggambarkan kegiatan bakti sosial yang dilakukan anggota Batalion C Pelopor Satbrimobda Jatim Selasa 22 April kemarin. Bersama prajurit TNI Detasemen Peralatan atau Denpal Madiun, para penjaga kedaulatan bangsa ini memasak makanan untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan dilakukan dalam rangka perang melawan wabah COVID-19 di Kota Madiun. Anggota Satbrimob ternyata tidak hanya lihai memegang senjata, namun mereka juga mahir memainkan peralatan dapur. Penampilan mereka tidak kalah dengan koki pada umumnya. Menggunakan celemek, mereka terlihat mahir memainkan pisau dapur, penggorengan, hingga urusan menyiapkan bumbu-bumbu pilihan. Anggota memang dibekali keahlian menyiapkan bahan makanan. Itu penting saat kondisi darurat seperti kebencanaan hingga dalam medan perang. Pasieps Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Jatim Ibtu AR Hartoyo mengatakan kegiatan bagi-bagi rezeki berupa nasi kotak kepada warga yang membutuhkan tersebut sebagai bentuk kepedulian TNI Polri untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sasarannya masyarakat di terminal dan pemulung di tempat pembuangan akhir atau TPA Kota Madiun. Setidaknya 100 paket nasi kotak dibagikan. Meski tak banyak, Hartoyo berharap hal itu bisa membantu masyarakat, terutama warga kurang mampu yang terdampak adanya wabah COVID-19. Rezeki aja, jadi kita membagikan sekedar nasi kotak ya, untuk yang di terminal dan di TPA Wino, ya, tempat pembuangan akhir. Jadi tadi juga di sana, jadi kita ikut merasakan ya, penderitaan masyarakat karena adanya wabah COVID-19. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Madiun membagikan 300 sembako dan masker kain kepada warga kurang mampu di Kota Madiun. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Lapas Kelas 1 Madiun Selasa 21 April 2020. Kepala Lapas Kelas 1 Madiun, Turman Saud Marojahan Hutapea mengungkapkan, pembagian sembako dan masker tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak sosial dari penyebaran virus corona. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai wujud kepedulian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur terhadap masyarakat. Turman mengungkapkan sumbangan ini merupakan swadaya sukarela yang dikumpulkan dari pegawai Lapas Kelas 1 Madiun. Paket sembako tersebut berisi beras, gula, mie instan, minyak goreng, dan sabun mandi. Kita membantu ya sekedarnya saja yang bisa, dan ini sumber dananya murni dari sumbangan sukarela seluruh pegawai. Ya, sumbangan sukarela seluruh pegawai yang ada di Lapas Kelas 1 Madiun. Inilah yang bisa kami buat untuk membantu masyarakat yang kita tahu saat ini dalam kondisi memprihatinkan terhadap pangan-pangan. Selain sembako, masyarakat juga mendapatkan masker kain yang diproduksi oleh warga binaan pemasyarakatan atau WBP Wanita Lapas Kelas 1 Madiun. Diharapkan, bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat, khususnya selama masa pandemi virus corona.
Kegiatan bagi-bagi nasi yang dilakukan Polres Madiun Kota sedikit berbeda. Kamis 24 April kemarin, Polres Madiun Kota melibatkan 3 napi asimilasi dalam kegiatan berbagi tersebut. Ketiga ex-napi kasus narkoba itu sengaja dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Khususnya, pemahaman 3 mantan narapidana tersebut layak diterima kembali di masyarakat. Ketiga ex-napi tersebut tampak antusias, seperti Muhammad Hari Santosa yang mengaku bersyukur sekali bisa memperoleh asimilasi dan diajak untuk berbagi. Hari, sapaannya, mendapat vonis 1 tahun 10 bulan atas kasus narkoba. Warga Kelurahan Mojorejo tersebut seharusnya baru bebas Maret 2021 mendatang. Namun dia mendapat asimilasi dan bebas pada 22 April kemarin atau baru 11 bulan menjalani masa hukuman. Hari mengaku tidak akan mengiyakan kebebasan yang lebih cepat tersebut. Tak heran, dirinya langsung mengiyakan begitu ada ajakan Polres Madiun Kota untuk berbagi. Tidak hanya berbagi, Hari dan 2 orang napi asimilasi lain juga mendapatkan tausiah di Sat Narkoba Polres Madiun Kota. Ketiganya memang ex-napi kasus narkoba. Tausiah diharap memberikan gambaran akan kehidupan yang lebih baik bagi ketiganya. Napi lain yang bisa, alhamdulillah seperti saya, dapat remisi, mudah-mudahan. Kabak Sumda Polres Madiun Kota, Kompol Basuki Dwi Koranto menambahkan, keterlibatan napi asimilasi dalam kegiatan sosial diharap menjadi pembelajaran bersama, terutama masyarakat agar sudi menerima mereka kembali. Sebab ketiga ex-napi tersebut layak diterima. Sebaliknya, kegiatan juga menjadi pembelajaran sekaligus bimbingan bagi ketiga ex-napi agar bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya. Ini bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang harus kita terima di masyarakat untuk memberi bimbingan kepada masyarakat ini untuk berbuat yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sing tak tresnani, neng tengah pandemi COVID-19 iki akeh sektor sing kena dampak. Akeh wong sing angel nyukupi kebutuhane. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun menghimbau, ayo kabeh padha gotong royong ngrewangi sing kekurangan lan ngentasake kesusahan iki supaya Kutha Madiun tetep ayem lan tentrem. Tuku iwak imbuh kulup dipangan rame-rame. Ayo dulur bebarengan padha guyub bantu sing do mbutuhake. Ngono ya lur, aja lali. Lho ya, ayo padha peduli karo tangga sekitare. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Sosialisasi dan himbauan yang dilakukan pemerintah Kota Madiun cukup efektif. Terbukti masyarakat cukup disiplin dalam menerapkan kawasan tertib masker di Kota Pendekar. Razia tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 tidak banyak menemukan pelanggar Sabtu 18 April lalu. Begitu juga dengan pedagang yang menyediakan layanan meja kursi. Sebagian besar pedagang sudah menerapkan layanan takeaway alias pesan dibawa pulang. Penertiban dirasa penting mengingat jumlah orang dengan resiko atau ODR di Kota Madiun terus bertambah. Hal itu tak terlepas dari banyaknya pemudik yang nekat pulang. Wali Kota Madiun Maidi tidak ingin terlambat melakukan antisipasi. Oleh karena itu, pengetatan semakin ditingkatkan. Razia sengaja menyasar kegiatan perekonomian.
Pedagang maupun pembeli wajib memakai masker. Kedua, tidak menyediakan layanan meja kursi maupun tikar untuk duduk. Beberapa warung yang masih menyediakan kursi dan meja langsung diangkut. Ada juga pedagang yang kooperatif dengan langsung menyingkirkan kursi begitu petugas mendekat. Pemilik warung langsung diberi peringatan. Petugas memang memberikan sedikit kelonggaran. Wali Kota berharap masyarakat turut membantu penanggulangan COVID-19 dengan disiplin mengikuti aturan pemerintah, yakni memakai masker saat beraktivitas di luar rumah dan segera pulang, serta jaga jarak. Wali Kota menambahkan, masker merupakan pengaman pertama. Kedua, dengan jaga jarak dan memperbanyak cuci tangan memakai sabun. Masyarakat yang disiplin setidaknya turut meringankan tugas tenaga medis yang saat ini sedang berjuang menangani mereka yang sakit. Masker itu salah satu itu. Yang kedua, jaga jarak. Kalau jaga jarak 2 meter. Senin 20 April 2020, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun merayakan hari ulang tahun yang ke-16. Prosesi peringatan hari ulang tahun diselenggarakan secara sederhana di ruang pertemuan lantai 3 rumah sakit tersebut. Momen tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi. Pada kegiatan tersebut, Wali Kota mengajak seluruh undangan untuk mendoakan tenaga medis di seluruh Indonesia, khususnya tenaga medis yang telah gugur maupun masih berjuang di masa darurat COVID-19. Di dalam momentum ulang tahun ini tentunya memberikan semangat khususnya kepada semua tenaga medis di rumah sakit. Kita semangati ulang tahun yang keberadaan seperti ini. Justru disinilah tempat kita beribadah dalam ulang tahun ini, beribadah untuk membantu sesama yang sakit. Ini kita berikan semangat. Dan kita juga menyemangati yang pada saat ini sedang sakit. Bagaimana bahwa dengan kegiatan ulang tahun menyemangati orang sakit menjadi sehat, tenaga medis semakin percaya diri, tenaga medis juga semakin profesional walaupun resiko yang cukup tinggi. Kita apresiasi sekali khususnya pada tenaga medis. Mudah-mudahan badai corona akan segera. Selain menggelar potong tumpeng dan doa bersama, puncak peringatan hari ulang tahun RSUD Kota Madiun juga diwarnai dengan pembagian bingkisan kepada pasien dan keluarga pasien rawat jalan di rumah sakit tersebut. Penyesuaian aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Madiun kembali dilakukan. Wali Kota Madiun Maidi melantik 7 pejabat fungsional pada Senin 20 April kemarin. Pelantikan berjalan hikmat dengan tetap mengedepankan physical distancing di ruang 13 Balai Kota Madiun. Wali Kota berpesan kepada seluruh ASN untuk bekerja yang baik serta tulus ikhlas. Wali Kota mengajak untuk terus berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Selain itu, kebaikan juga akan mengalir ke anak cucu kelak. Wali Kota berharap semangat berbuat baik terus terpupuk dalam pribadi ASN Pemkot Madiun. Harapannya, orang-orang di sekitar juga menjadi baik. Sekumpulan orang baik ini bisa menularkan kebaikan ke orang lain hingga semuanya menjadi baik. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya mengoptimalkan penanganan COVID-19. Terbaru, Pemkot setempat melakukan rapat koordinasi yang digelar di ruang 13 Balai Kota Madiun pada Senin 20 April 2020. Rakor yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi itu membahas mengenai 3 fokus utama penanganan sesuai himbauan dari pemerintah pusat, yakni membahas mengenai fokus penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan stimulus perekonomian. Lebih lanjut, Wali Kota berharap realokasi anggaran terkait penanganan COVID-19 dapat segera diselesaikan dan penyusunannya jangan sampai melupakan mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Terakhir, Wali Kota juga berpesan kepada camat dan lurah untuk lebih tegas menerapkan aturan social distancing, termasuk memantau warga pendatang di wilayahnya masing-masing, serta berkoordinasi dengan RT dan RW setempat jika ada warga yang baru pulang dari daerah lain, khususnya zona merah corona. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan.
Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah bagi yang melaksanakan. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar dan tetap di rumah saja. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.